Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein Akmal dengan nomor NIM 2214100002. Di sini hobi saya membaca, lalu asal saya dari Cilegon. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara ilmu, filsafat, dan agama. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi ilmu pengetahuan yang komprehensif. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat dalam dunia Islam. Yang pertama, ada perbedaan dari ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu pengetahuan bersifat pragmatis dan bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui penelitian, riset, dan pengalaman empiris. Ilmu ini bersumber dari akal budi atau rasio manusia dan mencari kebenaran seperti pengetahuan tentang alam, manusia, dan Tuhan. Lalu filsafat merupakan ilmu yang mempelajari hakikat kebenaran dan menjawab beberapa masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Sumber filsafat ini berasal dari rasio dan intuisi dan mencari kebenaran melalui perenungan, perkiraan, dan spekulatif. Lalu ada agama. Agama itu kebenaran yang bersifat mutlak dan mengandung tata kepercayaan tentang sesuatu yang mutlak di luar manusia. Kebenaran agama itu bersumber dari wahyu Tuhan dan memberi penyelesaian kepastian terhadap suatu bentuk kebenaran. Secara singkatnya, ilmu dan filsafat itu bersumber dari akal budi atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Lalu ada hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara umum, ontologi, epistemologi, dan aksiologi bekerja sama dalam menyediakan kerangka pengetahuan yang komprehensif. Ontologi itu membantu untuk menentukan apa yang ada dan dapat diperoleh. Epistemologi mengevaluasi validitas dan keakribatan pengetahuan, dan aksiologi membantu dalam pengambilan keputusan dan perilaku berdasarkan pengetahuan yang ada. Lalu mengenai sejarah filsafat, awal mulanya dari abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Filsafat Islam dimulai dengan masuknya pemikiran Yunani ke dunia Arab pada abad ke-8 melalui terjemahan karya-karya filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Lalu ada periode klasik pada abad ke-9 hingga ke-11 Masehi, di mana tokoh-tokohnya yaitu ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Lalu ada zaman keemasan dimulai dari abad ke-11 hingga ke-14 Masehi, di mana ada tokoh-tokohnya Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Lalu ada periode post-Averroes, di mana filsafat Islam itu mengalami penurunan setelah masa Ibnu Rushd. Pengaruh Sufisme dan ortodoksi Islam lebih dominan. Beberapa pemikir seperti Ibnu Khaldun muncul dengan karya-karya sejarah dan ilmu sosial. Lalu selanjutnya ada pembaruan pada abad ke-19 hingga 20 Masehi. Pada abad ke-19 ini, pembaruan atau tajdid muncul dengan tujuan menggambarkan pemikiran Barat dan Islam. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani berupaya memodernisasi pemikiran Islam. Lalu di abad ke-20 dan kontemporer, pemikiran Islam berkembang dalam konteks politik dan sosial modern, mencakup pemikiran para intelektual seperti Sayyid Qutb, Ali Syariati, dan Fazlur Rahman. Beberapa pemikir kontemporer mengeksplorasi hubungan antara Islam dan demokrasi, hak asasi manusia, dan isu-isu global. Lalu sebagai penutup, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron yang telah membimbing saya beserta teman-teman dalam 1 semester ini. Kesan saya dalam mempelajari mata kuliah filsafat umum ini adalah memberikan manfaat bagi saya dalam mengembangkan kemampuan saya untuk berpikir kritis, mengembangkan kemampuan saya dalam berargumentasi, meluaskan perspektif saya secara global tentang suatu perkara. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.